persilakan calon bupati nomor urut 2. Kami mohon untuk mengambil undian pertanyaan individu. Silakan bisa dibuka. Selanjutnya kertasnya mohon ditunjukkan ke kamera dan audiens. Kita akan saksikan bersama mendapatkan kode G. Baik, kami mengambil. Baik, mendapatkan kode huruf G. Baik, Bapak dan Ibu, saya mengambil amplop dengan kode huruf G. Kita saksikan bersama masih tersegel. Selanjutnya saya akan bantu untuk membukanya. Baik, Bapak, saat ini saya akan bacakan, namun saya tidak akan mengulang pertanyaan yang saya bacakan. Mohon dicermati dengan seksama. Mohon tetap tenang yang lain karena kita membacakan pertanyaan. IPM Kabupaten Pemalang adalah 68,03, merupakan kategori rendah di antara kabupaten kota di Jawa Tengah. Salah satu faktor yang menyebabkan IPM rendah adalah tingkat pendidikan tinggi dan dalam hal ini adalah belum meratanya akses pendidikan. Pertanyaannya, apa strategi Anda untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang? Baik, waktu menjawab 2 menit ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih penulis atas pertanyaannya. Alhamdulillah di Kabupaten Pemalang IPM-nya walaupun rendah tapi masih naik. Di tahun 2023 ada lompatan 0,82 poin, dan di tahun 2024 juga ada lompatan 0,52 poin. Artinya 68,03 adalah posisi IPM di tahun 2023. Kenapa ini bisa terjadi? Berkaitan dengan tingkat pendidikan tinggi di Kabupaten Pemalang yang belum merata. Kami punya strategi bekerjasama dengan pendidikan tinggi universitas di sekitar Kabupaten Pemalang ataupun di Semarang agar mendirikan universitas di Kabupaten Pemalang sebagai minimal sebagai cabang universitas di baik universitas di Semarang maupun di sekitar Kabupaten Pemalang, bisa dari Tegal maupun bisa dari Pekalongan. Dan kemarin kita sudah pendekatan dengan rektor universitas akan bisa memberikan universitas yang di Kabupaten Pemalang. Itu salah satu untuk menaikkan IPM di Kabupaten Pemalang. Dan pendidikan yang lainnya, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan menengah ini juga perlu akses yang baik. Salah satunya adalah infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan yang sekarang sudah kami laksanakan sudah mulai baik dan menganggarkan di tahun 2025 ini ada 150 miliar yang sudah kita anggarkan untuk infrastruktur akses pendidikan. Dan selanjutnya SMA juga perlu. SMA kita akan membangun di Watukumpul dan di Pulau Lain. Selanjutnya calon bupati nomor urut 3 untuk memberikan bagi tertulis ketika Anda mulai berbicara langsung. Ya, terima kasih. Jadi kalau terkait bicara IPM kita memang tidak. Kita peringkat terakhir dari 20 kabupaten yang nangis darah kita ya. Sekali. Tapi kita melaksanakan semua pendidikan dan tadi pendidikan tinggi yang menjadi syarat dari pertanyaan tadi. Pastinya kita akan buka ini terkait dengan zonasi. Zonasi ini teman-teman kita kemarin kita datangi mereka kesulitan untuk bersekolah di tempat yang dekat. Jadi beberapa sekolah SMA akan kita dirikan di beberapa kabupaten, gitu ya. Dan terkait dengan pendidikan tinggi, kita laksanakan dulu kelas jauh sebelum kita buka perguruan tinggi di sini. Kalau ada kelas jauh, kita siapkan karena lahannya milik Pemda untuk bisa kita berikan kepada institusi pendidikan yang akan membuka kelas jauh di Pemalang. Ini merupakan entry point pertama dulu sebelum kita melakukan pendidikan lagi yang lebih tinggi lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih. Berikutnya silakan calon bupati nomor
ya kita cermati bahwa permasalahan IPM itu kalau untuk universitas pasti kita akan ada relasi dan komunikasi hubungan untuk nanti kita bisa juga Pemalang punya universitas terbaik. Tapi permasalahan awal adalah pertama ada 133 sekolah menengah pertama yang ada di Kabupaten Pemalang dengan komposisi 66 sekolah negeri dan 47 sekolah swasta. Kita buat MOU kepada swasta agar bisa gratis dan sekolah menengah pertama bisa melanjutkan kepada sekolah menengah atas atau SMK. Nah, ada 3 kecamatan di Kabupaten Pemalang yang kita sampai saat ini tidak punya SMA. Pertama di Kecamatan Watubuko, di Kecamatan Walubrik, dan di Kecamatan Purwosari. Ini sebagai bentuk bahwa sudah ada pembebasan 2,5 M yang sudah dialokasikan tapi tidak terwujud. Mari sama-sama kita belajar bagaimana merasakan seperti teman-teman ataupun anak sekolah yang ada di 3 kecamatan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya silakan calon bupati nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan balik waktu menanggapi polemik ketika mulai berbicara malam itu. Terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan. 01 Sidik Wo, cakepnya bapak ya. Di sekitar Kabupaten Pemalang, baik di Kabupaten maupun dari Semarang. Dan itu kita sudah pernah berbincang-bincang dan Yakin. Di tahun 2025 kita sediakan waktunya dan kita bersama-sama universitas. Yang kedua berkaitan dengan IPM tidak hanya tentang pendidikan tinggi saja. Memang kalau masyarakat kita banyak yang kuliah di luar, itu yang menilai IPM-nya bukan Kabupaten Pemalang. Kita siapkan lahannya, tidak besar lahannya, tidak ada universitas yang cukup untuk membuat cabang universitas yang ada di Kabupaten Pemalang. Kalau kita membuat prosesnya panjang, yang lebih terpenting adalah bagaimana kita bekerja sama mereka membuka universitas di Kabupaten Pemalang. Kami disampaikan untuk pendidikan menengah SMA itu sudah kita siapkan lahannya. Tahun ini lahannya sudah siap dan di tahun 2025 kita bangun SMA di Watubuko. Provinsi, Bapak semuanya. Untuk yang berusaha kita tanyakan. Selanjutnya silakan dibuka. Kita melihat untuk kode pertanyaan dituliskan ke depan. Huruf H. Baik, teman-teman. Koyoi huruf H. Saya mengambil amplop berisi pertanyaan dengan huruf H dan ini masih tersegel Bapak Ibu. Kami buka. Selanjutnya mohon didengarkan dengan seksama karena saya tidak akan mengulang pertanyaannya. Branding sebuah kabupaten kota cukup penting sebagai faktor pemungkit aktivitas ekonomi. Kabupaten kota di Pantura Barat Jawa Tengah hampir semua sudah memiliki branding. Brebes Kota sebagai bawang telur asin, Kota Tegal sebagai kota bahari, Kabupaten Tegal sebagai kota industri logam, Kota Pekalongan sebagai kota kreatif, dan Kabupaten Nang apa boy? Cemberut. Branding apa yang akan Anda buat agar bisa menjadi faktor pengukir pertumbuhan ekonomi dan reliable untuk dilakukan selama Anda memimpin apabila terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Pemalang? Bercahaya. Menjawab 2 menit ketika Anda mulai berbicara. Brandingnya bercahaya lah. Oke, terima kasih. Ini sangat penting branding. Iya. Branding ini menjadi ciri khas sebuah daerah. Pas sekali untuk Pemalang, salah satunya yang kami pakai ini branding kita, Boyor, kayu boyor,
Ini branding yang dibangunkan oleh Pemalang. Kemudian kita punya juga makanan, ya kan? Makanya kita punya satu program untuk membuka akses di selatan, di pintu tol Sewaka. Kenapa ini akan membagikan tadi branding tadi untuk wilayah selatan, sehingga apa yang sudah hidup di utara bisa semakin berkembang di selatan. Itu salah satunya. Jadi selain goyor, kita punya nanas dan juga kita punya soto. Ya kan? Jadi harapannya calon goyornya akan mendunia. Makanya kita pakai bisa momen ini sehingga ini akan merepresentasikan Pemalang. Dan kedua adalah anak-anak muda Pemalang harus menjadi ikon dari suksesnya. Kita akan kembangkan, ingat ya, sport entertainment ya, buat anak muda Pemalang. Kalian semua nanti menjadi bagian dari generasi Indonesia. Kalian menjadi bagian dari fokus demokrasi Indonesia, itu adalah ikon kita yang kita angkat. Generasi muda anak Pemalang menjadi penggerak dari ekonomi masa depan Pemalang. Sport entertainment menjadi tulang punggung Pemalang, dan kita akan develop ini di salah satu ikon yang menjadi destinasi Pemalang, dan kelak ini akan menjadi destinasi Pemalang yang akan menjadi ikon Pemalang. Tidak hanya sebuah tempat, tapi sebuah kreasi di mana anak muda bisa tampil di sana, dan ini menjadi destinasi baru buat Pemalang, menjadi ikon baru buat Pemalang selain produk kain goyor dan juga nanas. Oke, terima kasih. City of branding adalah target utama kita. Kita jangan menghukum pikiran kita secara konvensional tentang Pemalang. Tadi Pak Ketua KPU sudah menyampaikan. Sekarang apapun ceritanya, mau tidak mau dan suka tidak suka, Indonesia menonton Pemalang saat ini. Ini adalah satu bentuk yang pertanakan semua yang penduduk Indonesia tentang Pemalang. Sungguh kesulitan akan berlaku apabila kota atau daerah tersebut dikenal. Siapa yang berani berekspansi untuk menanamkan modalnya kalau dia sendiri tidak tahu tentang kondisi daerahnya? Sebagai bentuk kita memakai dan mengaplikasikan ini sebagai bentuk wujudan bahwa sekarang Pemalang sudah menjadi globalisasi terbuka dengan teknologi apapun bentuknya, dan sekarang mau tidak mau alhamdulillah saya yakinkan dan menjadi tidak terbuka oleh Pemalang dikenal sebagai Baik, untuk selanjutnya silakan calon bupati nomor 2 untuk memberikan tanggapan. Waktu menanggapi 10 menit ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Ya, sepertinya paslon 1 dan 3 kurang memahami pertanyaannya. Kalau ditanya Pemalang, Nanas, aku berhenti. Kalau Nanas, Pemalang, itu berarti berhenti. Tentunya pasal 2 akan melanjutkan Bupati Tegaharu bahwa branding Kabupaten Pemalang adalah tetap Nanas. Nanas Pemalang. Ini adalah karena kita tahu bahwa di Belik, di Pulau-Sari, di Moga sekarang Surabaya Nanas. Karena itu ke depan nanti bagaimana Nanas bisa menjadi salah satu komoditi ekonomi di Kabupaten Pemalang. Dan kita tahu, kita harus hadir, pemerintah harus hadir. Bagaimana para hadirin akan siswa Pemalang Nanas. Baik,
Jadi mungkin tadi sudah dengar saya sebutkan ananas ya, Asia. Yang kedua tadi saya sebut adalah sport edutainment. Nah, sport edutainment nanti akan kita bangun Juli itu menjadi ikon pemalas nanti. Ini kalau sport edutainment bersama teman-teman juga sport edutainment di Juli kita berani. Alun-alun tetap alun-alun, warnanya tetap alun-alun, bukan pasar. Oke, itu adalah di Juli kita berani menjadi ikonnya Kota Pemalang dan tempat yang sudah berwisata. Tempat baru menjadi ikon Pemalang selain nanas dan dengan foto Grombian kita akan menjadi dan kita akan menjadikan ikon Pemalang. Kenapa? Karena kita akan membuat Jakarta dan Semarang representatif office dari Pemalang. Ini menjadi display dari produk-produk Pemalang untuk tampil di ibu kota provinsi dan ibu kota Jakarta. Jadi jangan hanya slogan, mari kita realisasikan di Jakarta representatif office dan Semarang representatif office dari Pemalang. Semua produk Pemalang akan tampil di sana. Dan tadi saya bilang Juli akan menjadi tempat yang sangat memikat bagi warga kota lain untuk datang ke Pemalang. Untuk datang dan menikmati Pemalang, kulinernya akan dibawa, kreativitasnya, budayanya, keseniannya, olahraganya akan kita semua nanti di Juli. Sport entertainment, ingat ya teman-teman, sport entertainment bersama Ayu 03. Insya Allah kita akan punya ikon baru selain nanas, selain Grombian dan juga selain apa? Ya, selain nanti kita bernyanyi. Oke, terima kasih. Baik. Waktu lagi tetap benar, belum ada kesempatan untuk memberikan dukungan. Silakan kembali dan mohon untuk tenang karena kita baru selesai segmen kali ini, Bapak dan Ibu. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan ketiga. Silakan calon bupati nomor urut 1. Kami mohon untuk mengambil ujian untuk pertanyaan di dalam video. Silakan kemudian juga Bapak Ibu mohon untuk tenang. Bisa ditunjukkan Bapak Ibu mohon tenang. kode huruf F. Baik, kode huruf R. Pundi, Pak? Selanjutnya saya mengambil amplop dengan kode huruf R. Masih tersegel. Selanjutnya saya akan membuka dan membacakannya. Pembacaan hanya 1 kali. Mohon disimak dengan seksama. Baik, mohon tenang seluruhnya karena ini adalah pertanyaan yang sangat penting untuk pasangan calon. Data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Pemalang memiliki 22.425 anak dalam kategori anak tidak sekolah atau ATS. Jumlah anak tidak sekolah tersebut merupakan salah satu yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Pertanyaannya, apa langkah konkret Anda untuk mengatasi tingginya angka anak tidak sekolah atau ATS guna membangun sumber daya manusia yang lebih berkualitas apabila terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Pemalang? Baik, waktu menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim, bahwa sesuai apa yang saya sampaikan sebelumnya, permasalahan kita dari dasar sekolah menengah pertama yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kita akan membuka untuk MOU sebagai bentuk kemitraan pendidikan terhadap sekolah swasta dengan pemerintah daerah agar satu, siswanya bisa bersekolah dan sekolah swastanya bisa mendapatkan kesejahteraan karena memiliki siswa. Ini yang akan menjadi alokasi tujuan utama kita. Nah, termasuk SMA yang tadi kita sebutkan bahwa kita akan menjadi PR bersama. Ini debat. Alhamdulillah Pemalang banyak ditonton. Mudah-mudahan provinsi bisa mendengar bahwa ada SMA yang harus kita segerakan. Pertama yang ada di Watu Kumpul, yang di Watu Pring dan di Pulau Sari. Ini 3 kecamatan yang tidak memiliki SMA. Atau dalam waktu yang darurat bisa ya kita menegrikan sekolah-sekolah swasta untuk bisa mensetarakan supaya mendapatkan pendidikan yang bisa dapat diusia
indeks pembangunan manusia seluruhnya. Nah, untuk yang dewasa tidak bersekolah, kita akan membuat kelompok belajar, tapi bukan hanya membuat kelompok belajar mengajak mereka bersekolah, tapi kita juga mengajak dan memberikan garansi bahwa apabila mereka ikut dalam melaksanakan kelompok belajar di ruang suatu ruang kecamatan, maka kita juga akan memikirkan bagaimana mereka bisa mendapatkan pekerjaan untuk setelah selesai sekolah. Ini bertanggung jawab kita bersama semuanya. Di sekolah memang tidak menjamin lisensi orang bisa mencari nafkah, tapi sebenarnya saat mereka bersekolah, kita sebagai pemerintah membantu agar dengan sekolah mereka bisa punya peluang untuk mendapatkan pekerjaan di bawah. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf, silakan calon bupati nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan. Waktu menanggapi 1 menit. Dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Mohon karena Oke, terima kasih. Tuntas pendidikan untuk pengembangan pendidikan inklusif untuk anak